Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me to introduce myself. My name is Anissa Risha Fitri with ID number 200530004. Okay, on this occasion, saya akan menjelaskan materi pembelajaran ekonomi mengenai sistem ekonomi, permasalahan ekonomi, pelaku dan lingkar kegiatan ekonomi. Nah, di sini saya sudah membuat dua media pembelajaran berbasis teknologi, yaitu poster dan e-modul. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu materinya, 3 materi tadi melalui poster. Nah, saya berharap nantinya adik-adik setelah saya jelaskan dapat mengulang kembali membaca materinya melalui e-modul yang telah saya buat. Nah, di sini yang pertama kan sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi itu dibedakan menjadi 3. Ada yang namanya sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat, dan sistem ekonomi pasar atau liberal. Nah, sistem ekonomi tradisional itu merupakan sistem ekonomi yang masih menurut pada adat istiadat dan kebiasaan secara turun-temurun dan dalam melakukan kegiatan ekonominya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang masih sangat tradisional atau masih melakukan kegiatan ekonominya secara manual. Nah, pemecahan masalah dalam sistem ekonomi tradisional ini adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang diproduksinya sendiri. Nah, di sini masyarakat juga belum tahu yang namanya sistem tukar menukar melalui uang ya. Nah, di sini masyarakat melakukan kegiatan barter, tukar barang dengan barang, dan masyarakat biasanya masih melakukan kegiatan nomaden atau berpindah-pindah dalam mencari sumber daya alam. Nah, yang kedua itu adalah sistem ekonomi komando terpusat, yaitu sistem ekonomi yang dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, baik dalam kepemilikan faktor produksinya maupun alokasi penggunaan sumber dayanya. Nah, pemecahan masalah ekonomi dalam sistem ekonomi komando adalah sumber daya alam diproduksi oleh negara dan hasilnya didistribusikan kepada rakyat. Nah, dalam sistem ekonomi komando atau terpusat ini, di mana sistem ekonominya itu masih adanya campur tangan dari pemerintah. Nah, di segala sesuatu dalam sistem ekonominya itu sangat diatur oleh pemerintahnya. Nah, yang ketiga itu adalah sistem ekonomi pasar atau liberal, merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masing-masing individu itu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, pada sistem ekonomi ini segala sesuatunya itu ditentukan oleh kondisi pasar. Pemerintah tidak ikut campur tangan dan tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, pemecahan masalah ekonomi dalam sistem ekonomi ini diserahkan pada mekanisme pasar. Nah, di sini juga bisa disebut di mana sistem ekonomi pasar atau liberal ini akan terjadi yang namanya sistem monopoli ya, di mana nanti akan ada yang mampu menguasai pasar ya, dialah yang pada kenyataannya mendapatkan keuntungan yang besar. Gitu. Nah, yang kedua itu adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu dibedakan menjadi 2. Ada yang namanya masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Nah, apa sih perbedaan antara kedua masalah tersebut? Nah, dalam masalah ekonomi klasik, permasalahan itu dibedakan menjadi 3. Ada yang namanya produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, produksi di sini maksudnya adalah produsen itu harus menentukan bagaimana menghasilkan barang dan jasa agar bisa memenuhi beragam kebutuhan yang muncul. Kan kebutuhan manusia itu tanpa batas ya. Nah, di sini produsen harus mampu menghasilkan barang dan jasa agar kebutuhan masyarakat yang tanpa batas itu dapat terpenuhi. Nah, yang kedua adalah distribusi. Nah, distribusi ini menentukan bagaimana barang dan jasa sampai pada konsumen yang membutuhkan. Misalnya nih, si produsen menjual mainan anak-anak. Nah, di sini si konsumen ini harus mendistribusikan atau menyalurkan barangnya yang sesuai dengan targetnya, yaitu anak-anak. Nah, yang ketiga itu adalah konsumsi. Konsumsi ini lebih kepada si konsumen. Si konsumen ini harus menentukan bagaimana barang jasa yang beredar dapat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, jangan sampai si konsumen ini harus mengkonsumsi
mengkonsumsi barang atau jasa yang benar-benar dia butuhkan. Jangan sampai dia mengkonsumsi barang dan jasa yang tidak dia butuhkan sehingga terjadi yang namanya mubazir seperti itu. Nah, dalam masalah ekonomi modern dibedakan menjadi 3 juga, yaitu what, how, dan for whom. Nah, what itu barang apa yang akan diproduksi. Nah, dengan jumlah sumber daya pemenuhan kebutuhan yang terbatas, sumber daya yang terbatas ini, sedangkan kebutuhan manusia yang tanpa batas ini, maka perlu ada prioritas barang apa yang harus diproduksi. Nah, si produsen ini kan sumber daya alam kita kan terbatas nih, sedangkan kebutuhan manusia itu tanpa batas. Nah, si produsen ini harus benar-benar menghasilkan barang dan jasa yang prioritas, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti itu. Nah, yang kedua adalah how, bagaimana cara memproduksinya. Masalah ini berkaitan dengan teknik produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Manakah teknik produksi yang paling efisien? Nah, misalnya gini, misalnya ada produk tahu, ada pabrik tahu. Nah, pabrik tahu ini dihadapi dalam 2 pertimbangan. Yang pertama itu si pemilik tahu harus menggaji si karyawan, di mana karyawan ini, dengan menggaji karyawan dapat menghasilkan tahu sebanyak 500 tahu, sedangkan atau menggunakan mesin dengan mengurangi karyawan, di mana dengan menggunakan mesin ini setiap harinya pabrik tahu ini bisa menghasilkan 1000 tahu. Nah, di sini si pemilik pabrik harus memilih mana teknik yang paling tepat dalam menghasilkan tahu ini, apakah dengan menambah tenaga kerjanya atau menggunakan mesin. Nah, yang ketiga itu adalah for whom, untuk siapa barang diproduksi. Nah, masalah ini berkaitan dengan distribusi atau penyaluran barang dan jasanya. Salah satu faktor yang mempengaruhi pola distribusi di masyarakat adalah perbedaan penghasilan konsumen. Nah, misalnya gini, kan ada tas-tas branded atau baju-baju branded. Nah, di situ distribusi barangnya pasti bukan ke masyarakat menengah ke bawah, pasti ke masyarakat yang penghasilannya atau konsumen yang penghasilannya sudah menengah ke atas, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi itu dibedakan menjadi 4. Ada yang namanya rumah tangga konsumen atau RTK, rumah tangga produsen yaitu RTP, rumah tangga negara yaitu RTN, dan rumah tangga masyarakat luar negeri yaitu RTMLN. Nah, selanjutnya itu yaitu lingkar kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah sektor rumah tangga konsumen. Nah, sektor rumah tangga konsumen ini akan membeli barang atau jasa dari sektor rumah tangga produsen. Nah, di sisi lain, rumah tangga produsen ini akan menerima uang dari rumah tangga konsumen. Artinya, di sini rumah tangga konsumen berperan sebagai pembeli barang atau jasa, dan rumah tangga produsen itu sebagai si penjual. Nah, pada arus ini rumah tangga produsen menetapkan harga produknya berdasarkan biaya tenaga kerja dan kemampuan yang dimilikinya. Sementara harga yang muncul di pasar barang ditentukan oleh pertemuan antara permintaan antara RTK dan penawaran oleh RTP. Nah, transaksi barang dan jasa terjadi di pasar barang atau pasar output. Nah, tentunya untuk mendapatkan barang dan jasa, si rumah tangga konsumen ini butuh pemasukan dong. Nah, pendapatan yang didapatkan dari RTK ini diperoleh dari penjualan faktor produksi yang dia punya. Sektor RTK menawarkan faktor produksi kepada sektor RTP. Sebagai gantinya, RTP akan memberikan yang namanya balas jasa. Artinya di sini RTK berperan sebagai pemilik faktor produksi dan RTP pengguna faktor produksi. Transaksinya dilakukan di pasar faktor produksi atau pasar input. Nah, yang ketiga itu adalah rumah tangga negara atau pemerintah. Nah, rumah tangga RTN atau rumah tangga
negara ini mendapatkan penghasilan dari pajak dan menggunakannya untuk membiayai pengeluaran pemerintah guna menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat. Selain itu, negara juga harus membelanjakan anggaran belanja negara seperti membayar faktor produksi, memberi subsidi ke rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, memberi fasilitas untuk penyelenggaraan negara, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Negara juga berperan dalam menyediakan fasilitas ekonomi seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, dan sebagainya yang bertujuan untuk memudahkan berlangsungnya kegiatan ekonomi. Nah, yang keempat itu adalah rumah tangga masyarakat luar negeri. Nah, kegiatan yang biasa dilakukan oleh RTMLN ini adalah mengekspor barang dan jasa. Contohnya, Thailand yang mengekspor beras, ubi kayu, atau barang lainnya ke Indonesia, atau Korea dan Cina yang mengekspor barang elektronik ke negara lain. Selain melakukan ekspor, masyarakat luar negeri juga akan melakukan impor barang dan jasa. Nah, tujuannya untuk memenuhi pasokan kebutuhan negara tersebut. Kemudian si RTMLN ini juga akan melakukan ekspor dan impor faktor produksi. Nah, bedanya apa dengan barang dan jasa? Nah, kalau faktor produksi ini contohnya seperti tenaga kerja dan penanaman modal atau investasi. Sudah jelaskan mengenai pelaku dan lingkar kegiatan ekonomi. Nah, dalam lingkar kegiatan ekonomi kan tadi tadi saya bilang ada yang namanya pasar barang, pasar faktor produksi, ada yang namanya pasar uang. Tapi sepertinya adik-adik belum atau udah ada ya yang tahu mengenai pasar-pasar tersebut. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan dulu ya apa sih maksud dari pasar-pasar yang saya sebutkan tadi. Ada yang namanya pasar barang dan jasa atau yang disebut dengan pasar output, yaitu merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Ini artinya si konsumen itu langsung mendapatkan barang dan jasa yang bisa langsung digunakan atau barang dan jasa akhir. Nah, pasar faktor produksi atau pasar input adalah pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja ini yaitu pertemuan antara si permintaan dan penawaran akan tenaga kerja, biasanya berasal dari perusahaan dan pemerintah. Pada perekonomian yang terbuka, permintaan dan penawaran tenaga kerja juga bisa didapatkan dari negara lain, contohnya tenaga kerja asing. Nah, yang ketiga itu adalah pasar uang, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran akan uang. Uang di sini bukan berarti uang secara fisik ya, tapi hak dalam penggunaan uang. Penawaran uang bisa berasal dari berbagai pihak yang mau menunda penggunaan uang. Penawaran uang ini bisa berasal dari berbagai pihak yang mau menunda penggunaan uang, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Contohnya adalah orang yang menabungkan uangnya ke bank. Nantinya uangnya itu akan diputarlah oleh pihak bank dan diberikan kepada pihak lain yang ingin menarik uang. Sebagai gantinya kita akan mendapatkan balasan berupa bunga bank ya. Oke, sekian penjelasan materi yang dapat saya jelaskan mengenai 3 materi tadi, dan saya berharap adik-adik bisa membaca kembali materi-materi ini di modul yang saya buat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.